Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Moga-moga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean, amin ya robbal alamin. Tak doakan dari tanah air, moga-moga sampean semuanya sukses selalu nih perantauan. Moga-moga nggak ada masalah di negara penempatan Anda bekerja. Muga-muga sampai iso terkumpul uangnya, terus iso pulang ketemu sama keluarga tanpa kekurangan apapun, tanpa halangan apapun ya Mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas kasus temennya kita, dan kasus iki menghasilkan persidangan ini hari, dan mbaknya iki udah final di penjara selama 10 bulan atas kasus yang ia lakukan. Jadi silakan disimak mbak-mbak semuanya, semoga dengan adanya pembahasan iki bermanfaat. Oke mbak, namanya iki Mbak Sugiyarti. Saat ini beliau usianya 46 tahun. Beliau ini udah di penjara selama 4 tahunan mbak, atas kasus yang ia lakukan, yaitu Mbak E terlibat kasus money laundry. Dan kasus ini sebenarnya udah lama mbak, tahun 2021, tapi menunggu persidangan, dan persidangan menghasilkan keputusan ini hari 2024. Mbak E dipenjara selama 10 bulan. Jadi walaupun dia ini dipenjara segitu lamanya, dia harus menjalani lagi penjara 10 bulan. Jadi sudah final penjara 10 bulan. Nah kalau selama hampir 3-4 tahunan Mbak Iki berarti menunggu persidangan selama itu. Jadi mungkin mbak-mbak seperti kasus overstay negara orang, kemudian kasus pencurian, kemudian kasus yang namanya perampokan, money laundry seperti ini, mungkin keputusan dari pengadilan kui tidak lama mbak. Contoh ada yang sampai 14 hari, 3 bulan, 10 bulan. Tetapi yang paling lama itu adalah menunggu persidangan. Dan nunggu persidangan ini tahun-tahunan mbak. Jadi kalau sampean menurut sampean kasus-kasus yang sampean lakukan penjaranya cuman sebentar, sampean salah, karena yang paling lama adalah nunggu giliran sidang. Sidang pertama belum tentu menghasilkan keputusan, pasti nanti ada sidang kedua, sidang ketiga. Nah sidang keempat atau ketiga itu baru finalnya, itu pun masih nunggu tahunan mbak. Oke, nggak usah lama-lama, ini adalah pembahasannya. Jadi Mbak Sugiyarti ini umurnya saat ini adalah 4 tahun. Jadi beliau iki ketika memiliki kasus, ketika terlibat kasus kejahatan di negara Hong Kong, umurnya dia 42 tahun mbak. Nah Mbak E pada waktu itu terlibat kasus money laundry. Iki awalnya Mbak E bikin ATM HSBC mbak, dan ketika Mbak Eki bikin ATM HSBC iki dibantu sesama Mbak Indonesia. Ternyata Mbak Indonesia ini juga satu komplotan yang namanya Mbak Dini. Mbak Dini iki nang sidang sedak lama. Nah dia dibantu Mbak Dini untuk membuat ATM HSBC, dan pada waktu itu sekitaran tanggal 3 Mei sampai 5 Juni 2021. Jadi cuman selang beberapa minggu, ada pihak dari orang lokal atau sipit lah yang umurnya 26 tahun iki memasukkan uang ke banknya atau ATM Mbak Sugiyarti iki sebesar 619.000 dolar Hong Kong. Jadi hampir beberapa minggu, jadi dari 3 Mei sampai 5 Juni, hampir 1 bulan ya,
Mbak E sudah mengumpulkan uang sebesar 619.000 dolar Hongkong di ATM-nya. Iki kan ugal-ugalan toh Mbak, segitu banyaknya. Kalau dia nggak terlibat jaringan money laundry itu tidak mungkin. Jadi ketika Mbak E mau mengambil uang yang dikirim oleh orang lokal yang umur 26 tahun, Mbak E keciduk di Bank HSBC, Mbak. Nah, setelah Mbak E ketangkep, kemudian diminta keterangan, kemudian dia ngaku kalau dia dibantu oleh sesama Mbak Indo untuk membuka ATM iki, kemudian dia dapat kiriman dari orang lokal. Nah, sedangkan orang lokalnya iki juga dapat uang dari bule. Jadi iki semacam mafia money laundry berstruktur, Mbak, dari atas bawah dan sampailah kepada Mbak Indonesia. Dan juga Mbak Indonesia lainnya ini ternyata dia juga memiliki ketua sendiri. Ketuanya nanti sesama Mbak Indo yang dimana udah lama sebagai komplotan jaringan money laundry ini. Kemudian dia mencari mangsa sesama Mbak Indonesia iki untuk membuka ATM Bank Hongkong HSBC, kemudian ataupun Hang Seng dan sejenisnya dengan iming-iming sebesar 5.000 dolar Hongkong atau 10.000 dolar Hongkong. Jadi sampean cuma diiming-imingi uang 10 juta, 20 juta, sampean membuka bank, menerima uang sebanyak itu di dalam kurun waktu 1 bulan. Jelas-jelas Pak sampean pasti tertangkap dan dicurigai terlibat money laundry. Nggak mungkin Mbak sampean gaji nih minimal paling banyak 6.000 7.000, mutuntun sampean bisa mendapatkan uang sebanyak itu, kecuali kalau sampean di Hong Kong kui memiliki ibaratnya bisnis ilegal atau mungkin bisnis tentang jualan apem secara besar-besaran, mungkin iya. Tapi kalau nggak ada bisnis seperti itu, ya pasti sampean terlibat sebuah kejahatan yang disebut sebagai money laundry. Jadi Mbak Ekwi akhirnya pas ketika dia mau ambil duit akhirnya ketangkep, dan di situ polisi juga melaporkan kasus ini ke majikan. Kemudian majikan memutuskan kontrak kerja nih. Setelah kasus itu akhirnya Mbak E mendekam ke penjara dari 2001 sampai 2004. Akhir ini baru keputusan final dari sidangnya beliau, dan kemudian penjara 10 tahun, Mbak. Nah, jadi untuk mbak-mbak semuanya yang mungkin memiliki teman yang bernama Mbak Sugiyarti, yang dimana udah kehilangan kontak, atau saudara yang bernama Mbak Sugiyarti kehilangan kontak dari 2001 sampai saat ini, cuman mau bilang kalau beliau iki sedang menjalani hukuman di penjara atas kasus yang dia lakukan, yaitu money laundry. Jadi silakan kawan-kawan nanti meminta bantuan dari KJRI atau mungkin langsung mendatangi saja ke penjara jika kawan-kawan mengenal beliau ini. Siapa tahu itu adalah salah satu teman sampean atau anggota keluarga sampean yang udah lama enggak telepon orang rumah, udah lama nggak kelihatan, bahkan udah lama orang tuanya mencari Mbak Sugiyarti ini. Jadi kalau ada kawan-kawan kasus saudara yang hilang, istrinya yang hilang, kemudian temannya yang tidak pernah memberi kabar sama orang rumah, kui bermacam-macam Mbak kejadian. Salah satunya mungkin memang lari dari masalah tanggung jawab di kampung halaman, mungkin berantem sama suaminya, mungkin berantem sama ortunya sehingga dia iki nggak kasih kabar, atau mungkin dia kecantol dengan garangan, atau mungkin dia terlibat kejahatan di negara orang. Contoh seperti Mbak Sugiyarti ini terlibat kejahatan di negara orang, nggak kasih kabar ke orang rumah. Jadi bermacam-macam kenapa kok mbak-mbak kui selama itu tidak ada kabar di perantauan. Jadi sekali lagi nggak semuanya karena garangan, Mbak. Jadi kalau di Hong Kong kui
Ketika terlibat kasus money laundry ini, dendanya sekitaran 5 juta dolar Hong Kong, untuk penjaranya maksimal 14 tahun. Iki maksimalnya, Mbak. Iki kalau orang yang tertangkap ini pemilik jaringan, ketua nih. Tapi kalau mek kroco-kroco kayak sampean, kayak Mbak Sugiyarti ini, kui ya 10 bulan, 1 tahun, 15 bulan seperti itu. Iki kasusnya Mbak E tidak begitu serius, karena sebenarnya Mbak E ini ditangkap beserta dengan 2 PRT lainnya. Kalau 2 PRT lainnya ada yang 15 bulan, ada yang sampai 25 bulan. Ini karena Mbak E kasusnya nggak terlalu parah, jadi Mbak E cuman 10 bulan. Yang lainnya kui lebih dari 10 bulan Mbak untuk kasusnya. Nah, kenapa kok kita membahasnya? Jadi gini, banyak sekali kawan-kawan kita yang sampai saat ini masih tetap melakukan bisnis seperti money laundry seperti ini. Kebanyakan dari mereka iki tidak tahu tentang money laundry, kemudian disuruh orang untuk membuat ATM, kemudian ATM itu dibeli. Padahal ketika ada yang membeli ATM Anda, itu sangat membahayakan bagi Anda, karena ATM yang Anda jual iki bisa digunakan orang untuk apa aja, termasuk untuk kerja secara ilegal, menerima duit dari kerja ilegal tadi, ataupun jaringan money laundry. Banyak anak-anak yang baru yang tidak mengetahui kasus seperti ini. Tapi bagi anak-anak yang lama bekerja di negara Hong Kong, terlibat kasus money laundry ini karena mereka pengen mendapatkan uang. Mungkin mereka terjerat hutang yang lumayan banyak, atau mereka memiliki permasalahan uang, entah itu rentenir atau mungkin orang rumah butuh uang banyak. Akhirnya karena nggak mampu membayar bank, atau orang rumah kempet pengen beli sesuatu, akhirnya memaksa saudaranya yang bekerja di luar negeri iki untuk kirim duit. Akhirnya saudaranya itu atau istrinya akhirnya berbuat kejahatan di negara orang, contoh terlibat money laundry ini. Jadi dua hal ini yang menurut aku perbedaan anak baru maupun anak lama yang kerja di negara Hong Kong terlibat kasus-kasus seperti ini. Jadi tolong buatkan kawan semuanya untuk berhati-hati. Nah, ini ada informasi tambahan lagi buatkan kawan semuanya untuk berhati-hati, karena biasanya Januari Februari virus-virus yang menyebar di negara Hong Kong, tahun baru, musim dingin, iki luweh banyak yang terpapar, Mbak. Jadi Badan Kesehatan Negara Hong Kong iki mau wanti-wanti untuk terus berhati-hati ketika musim dingin dan awal tahun. Jadi sekali lagi aku tidak mengada-ngada, Mbak. Silakan Mbak mencari informasi lainnya mengenai kesehatan di negara Hong Kong. Setiap awal tahun dan Januari Februari biasanya banyak sekali virus-virus, entah itu kayak virus kemarin yang kita bahas, ataupun virus flu biasa. Tapi sekali lagi, flu pun jika Anda tertular, itu pun juga menyiksa Anda kan. Anda kerjanya udah kedinginan, kerjanya berat, ketambahan virus flu dari orang di sekitar Anda. Jadi tolong sekali lagi untuk jaga kesehatannya, ojo lali neng gini tempat umum pakai masker nggih. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.